teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan salah satu materi perkuliahan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu logika matematika. Tepatnya yaitu Satisfiable. Sebelumnya, aku Adam Supeki dengan NIM 25040300015. Aku Setianingsi dengan NIM 25040300034. Aku Lisa Rafaela Mutakin dengan NIM 25040300004. Aku dengan Putri Hanifah Lofi dengan NIM 25040300032. Aku Binsa Zahra dengan NIM 25040300026. Yuk, daripada kita kelamaan, langsung ke videonya. Simak baik-baik ya videonya. Oke teman-teman, gimana nih kabar kalian? Kita mulai ya. Untuk proyek akhir ini kita harus selesai tepat waktu. Yuk semuanya fokus. Hai Num, ih semangat banget. Kamu udah lihat soalnya kayak gimana? Oh iya, aku belum sempat lihat. Aku coba share screen soalnya ya. Hah? Fokus. Aku baru lihat simbol dalam kurung nih ya. P atau Q atau negasi R aja. Udah pingin banget rasanya buat live meeting. Udahlah, santai Li. Logika itu simpel kok. Tinggal pakai feeling gak sih? Hey, feeling itu buat milih laku, bukan buat ngerjain proposisi. Halo semua. Aduh, kok kalian pada tegang gitu sih? Baru mulai loh. Nis, kita tuh pusing. Tugasnya tuh nyuruh buat nyari proposisi itu satisfiable atau enggak. Tapi ya jujur, otakku tuh udah unsatisfiable. Waktu pertama masuk meeting, waktu menit pertama. Iya, aku baca soal ini aja rasanya tuh pengen rinin juga. Aku jadi tiap screen tau gak sih? Ayo kita pahami dulu maksud dari isi soalnya. Determine whether each of these compound proposition is satisfiable. Tentukan apakah masing-masing proposisi majemuk ini dapat dipenuhi. P atau Q atau negasi R dan P atau negasi Q atau negasi S dan P atau negasi R atau negasi S dan negasi P atau negasi Q atau negasi S dan P atau Q atau negasi S. Ya Allah, ini rumus apa resep obat? Duh. Aku udah coba-coba sih kayak buat nebak jawabannya kayak gimana. Tapi kok makin ditebak makin salah ya. Kayak sekali nebak tuh semua baris malah false. Aku bahkan udah bikin catatan kayak mungkin proposisi ini tuh nggak mau kalau kita ngerti. Daripada kita nggak ngerti-ngerti tentang isi soalnya, gimana kalau kita pahami dulu mulai dari pengertiannya deh. Iya bener juga sih ya. Kan kita jadi punya sedikit gambaran buat nyelesain ini soal. Oke deh, aku coba buat kayak share pengertiannya ya. Tapi sebelumnya, buat menentukan apakah kalimat logika dari soal tersebut itu satisfiable atau bukan, kita harus mengingat rumus operasi logika dasar matematika. Dan ini tuh ada 5. Jadi yang pertama ada konjungsi, simbolnya P dan Q, hanya benar jika keduanya benar. Yang kedua ada disjungsi, simbolnya P atau Q, asal ada satu saja yang benar, hasilnya benar. Yang ketiga ada implikasi, jika P maka Q, hanya salah jika depan benar, belakang salah. Seperti B, jika B maka salah, maka hasilnya salah.
dan sisanya benar. Yang keempat ada B implikasi, P jika dan hanya jika Q hanya benar jika nilai keduanya sama-sama, benar-benar atau salah-salah. Dan yang kelima ada negasi. Ini bisa dibaca juga ingkaran. Jika P benar, maka negasi P salah. Kemudian mengutip dari buku Discrete Mathematics and its Application karya Kenneth H. Rosen, definisi dari satisfiable yaitu a compound proposition is satisfiable if there is an assignment of truth values to its variables that makes it true. That is when it is a tautology or a contingency. Yang artinya sebuah kalimat logika proposisi majemuk dikatakan satisfiable atau dapat dipenuhi jika ada setidaknya satu cara untuk mengatur nilai benar atau salah pada variabel kalimat logika yang membuat hasil akhirnya menjadi benar. Yang artinya kalimat logika tersebut bisa berupa tautologi atau kontingensi. Jadi intinya tuh yang penting tuh kita buat kemungkinan nilai PQR supaya sedikitnya ada satu baris yang hasil kebenarannya tuh true ya. Iya gitu. Tapi gimana cara kita nyelesainnya? Ini nih di bukunya Rosen udah ada nih penjelasannya. Bentar ya, aku share screen. Nah, itu tuh pada lihat kan? Oh gitu. Oke, aku paham. Berarti maksudnya tuh di sini kita cari suatu kemungkinan nilai PQR yang nanti nilai kebenaran akhirnya itu bakal bernilai true. Gitu kah? Oke ya. Oke, aku coba. Kalau semisal aku punya P bernilai true diataukan sama Q yang bernilai false diataukan lagi dengan R yang bernilai false, maka nilai kebenaran itu akan menghasilkan true. Oke. Coba ya. Aku masukin ke soal ini. Di soal kan P atau Q atau negasi R. Kalau kita misalin P ini bernilai true dan Q ini bernilai true dan negasi R-nya true, dan R-nya true, negasi R-nya false, kalau diataukan maka nilai kebenarannya tetap true. Kalau negasi R-nya bernilai true, akan menghasilkan true juga. Coba kalau Q-nya bernilai false, negasi R-nya bernilai false, karena P ini bernilai true, maka nilai kebenarannya tetap true. Kalau negasi R-nya ini true, maka nilai kebenarannya juga true. Di sini kalau P-nya bernilai true, maka nilai akhirnya true semua. Coba ganti P-nya ini bernilai false ya. Kalau P-nya bernilai false diataukan dengan Q yang bernilai true dan diataukan dengan negasi R yang bernilai false, maka hasilnya tetap true. Kalau negasi R-nya true, maka hasilnya tetap true juga.
Kalau P-nya bernilai false, Q-nya bernilai false juga, dan negasi R-nya bernilai false, hasil atau PQ negasi R itu nilai kebenarannya bakal false. Ada satu false. Coba kalau yang negasi R-nya true, maka hasil akhirnya true. Tapi di sini cuma ada satu false. Ini tuh kita harus nyari terus semua atau gimana sih? Kan minimal satu ya. Tapi ini baru satu sisi, belum yang lainnya. Gantian yuk, kamu kayak udah ngerjain dari tadi. Coba kamu lanjutin deh, Mom. Aku pusing. Berarti sekarang kita cari yang P atau negasi Q atau negasi S. Di sini P-nya itu bernilai true. Diataukan dengan negasi Q. Negasi Q itu T bisa kemungkinan T bisa kemungkinan F. Negasi dari itu juga nanti negasi dari T itu F, F itu T. Terus sudah diataukan, habis itu kita ataukan lagi dengan negasi Q atau negasi S. Nah, negasi S itu juga bisa T, F. T menjadi F, F jadi T. Kemudian negasi Q yang F diataukan dengan negasi S, F. Maka hasilnya akan menjadi true. Kemudian yang kedua, negasi Q yang false diataukan dengan true dari negasi S, maka hasilnya akan true. Terus yang hasil dari P atau negasi Q yang false itu true, kita ataukan lagi dengan negasi S. Berarti true dengan false akan menghasilkan true. Terus yang true atau true itu juga akan menghasilkan true. Berarti di sini yang P atau negasi Q atau negasi S hasilnya true semua. Lanjut kita yang P atau negasi Q atau negasi S dengan kemungkinan P bernilai false. P atau negasi Q atau negasi S dengan P bernilai false. Kita ataukan dengan negasi Q. Itu akan menghasilkan TF dengan hasil negasi yaitu FT. Kemudian kita negasikan lagi ke negasi S. Hasil negasi itu juga bisa berkemungkinan TF juga, dan hasilnya nanti FT false. Kita ataukan dulu dari negasi Q atau negasi S. Kalau kita ada negasi Q yang false, diataukan dengan negasi S yang false. Berarti false atau false hasilnya false atau F. Kemudian kalau yang negasi Q atau negasi S dengan negasi Q true, negasi S kemungkinannya true, berarti akan menghasilkan true. Terus dari yang P atau negasi Q yang false. Kalau misal false itu berarti negasinya true. Negasi Q atau negasi S dari true diataukan F, berarti hasilnya true. Terus yang true diataukan dengan true. True atau true itu hasilnya juga true. Nah, di sini terdapat satu false. Kalau yang P atau Q atau S dengan P bernilai true, itu hasilnya true semua.
semua. Tapi kalau yang P atau P atau negasi Q atau negasi S dengan P bernilai false itu akan menghasilkan 1 false dan 4 true. Aduh, kok tapi kita ngerjain dari tadi kok kayak nggak selesai-selesai ya, kayak susah banget gitu loh kita nyari satu-satu kemungkinan nilai ini. Kiranya ada cara lain gak sih? Mesti tahu nggak ngerjain ini materi logika? Duh, aku juga bingung nih. Gimana ya? Oh, apa kita coba panggil Adam ya? Dia kan jago banget tuh. Siapa tahu bisa kasih solusi buat kita, ya kan? Iya juga. Coba deh aku starling ke dia ya. Halo teman-teman, maaf ya aku telat. Kalian butuh bantuan logika matematika ya? Adam, tolongin. Kita mau nugas tapi mental kita hampir down. Pusing. Wah, kelihatannya nih dari raut wajah kalian ini udah pada bingung ya. Gimana caranya menyelesaikan soal tersebut? Ya, coba share screen dulu biar teman-teman juga bisa lihat. Kita tuh udah pusing 7 keliling, tapi belum aja bisa kayak garapnya gitu loh. Nih, tugasnya. Tentukan apakah proposisi berikut satisfiable. Tapi udah butek kita. Ini mah gampang. Kita dapat menyelesaikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel apa lagi itu? Ya, tabel kebenaran itu kayak memaparkan semua kemungkinan nilai P, Q, R. Nah, terus nanti kita lihat hasilnya true atau false. Iya, betul. Wah, daripada kelamaan, yuk kita langsung menyelesaikannya dengan menggunakan tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah suatu tabel yang menunjukkan secara sistematis satu demi satu nilai-nilai kebenaran sebagai hasil kombinasi dari proposisi yang sederhana. Lanjut ke soal. Nah, di sini ada PQRS. Sebelumnya di soal itu ada kalimat majemuknya. Tentunya di kalimat majemuk tersebut memiliki variabel proposisi. Nah, variabel proposisi itu yang mana, Kak? Nah, yang ini. PQRS. Nah, ternyata di kalimat majemuk tersebut ada 4 variabel proposisi. Nah, sekarang kita akan menentukan kemungkinan nilai kebenaran dari tiap-tiap variabel proposisi dengan mengikuti rumus 2 pangkat N, di mana N-nya itu adalah banyaknya variabel proposisi. Maka 2 pangkat 4 adalah 16. Jadi di tiap-tiap variabel proposisi memiliki kemungkinan nilai kebenaran sejumlah 16. Untuk P-nya kita masukkan ada 8 true disusul dengan 8 false. Kemudian untuk Q-nya itu ada 4 true disusul dengan 4 false, kemudian 4 true, dan yang terakhir 4 false. Untuk R itu ada 2 true, kemudian 2 false disusul dengan 2 true, kemudian disusul dengan 2 false, 2 true, 2 false, 2 true, dan terakhir 2 false. Untuk yang S itu ada true, false, true, false, true, false, true, false, true, false, kemudian true, false, kemudian true, false, yang terakhir true, false. Lanjutnya. Nah, di kalimat majemuk tentunya memiliki klausa-klausa. Nah, untuk menyelesaikannya lebih mudahnya kita akan membahasnya per klausa. Nah, untuk klausa yang pertama itu ada P disjungsi Q disjungsi negasi R. Langkah pertama, kita masukkan kemungkinan nilai kebenaran dari tiap-tiap variabel proposisi, yaitu P, Q, dan R. Kita masukkan ya. Nah, setelah itu kita operasikan. Yang pertama kita akan mengoperasikan dari negasi R. Nah, diketahui kemungkinan nilai kebenaran dari
R itu ada ini, yang ini ya. Kemudian kita akan negasikan. Negasi itu apakah? Jadi ketika ada nilai kebenaran berupa true dinegasikan, dia akan menjadi false. Begitupun dengan sebaliknya. Ketika dia false, maka dia akan menjadi true. Dinegasikan menjadi true. Dengan mengikuti pola tersebut, maka dari negasi R dihasilkan yang ini. Di kolom kelima, yaitu yang berwarna merah, yaitu false, false, true, true, false, false, true, true, dan seterusnya. Kemudian kita akan mengoperasikan P disjungsi Q. P disjungsi Q, perlu diingat, operasi logika matematika disjungsi itu memiliki kata kunci, yaitu minimal ada satu nilai kebenaran berupa true yang didisjungsikan akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. Nah, sini true disjungsikan dengan true, maka hasilnya true. Nah, kita akan mencari pola-pola yang sama, yaitu minimal ada satu true disjungsikan maka akan menghasilkan nilai kebenaran true. Nah, ini. Nah, maka dihasilkan yaitu yang pada kolom kedua yang berwarna biru ini. Kemudian dari hasil P disjungsi dengan Q akan kita disjungsikan dengan negasi R, ya. Maka dalam mengikuti pola sama akan kita dapatkan yaitu pada kolom keempat yang berwarna biru. Maka hasil operasi logika matematika dari P disjungsi Q disjungsi negasi R itu berada pada kolom keempat yang berwarna biru ini. Nah, ini ya. Kemudian kita lanjut ke klausa selanjutnya, yaitu P disjungsi negasi Q disjungsi negasi S. Nah, langkah pertama yaitu sama, masukkan kemungkinan-kemungkinan nilai kebenaran dari tiap-tiap variabel proposisi P, Q, dan S. Kita masukkan setelah apa yang kita ketahui tadi. Kemudian setelah kita masukkan nih ya, kita akan mengoperasikan negasi Q dan negasi S. Nah, dari kemungkinan nilai kebenaran dari Q yang ada 16, kemudian yang S 16 kita negasikan. Yang dinegasi itu apa? Ketika kita memiliki nilai kebenaran berupa true, dinegasikan menjadi false. Begitupun sebaliknya, ketika kita memiliki nilai kebenaran berupa false, dinegasikan menjadi true. Dengan mengikuti pola yang sama, maka kita akan menghasilkan negasi Q itu ada pada kolom ketiga yang berwarna merah ini. Kemudian untuk negasi S itu yang ini, ya, pada kolom ke-6, kolom ke-6 ya, yang berwarna merah ini. Nah, sekarang kita akan mengoperasikan P disjungsi negasi Q. Untuk operasi logika matematika disjungsi itu minimal ada satu nilai kebenaran true didisjungsikan akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. True. Nah, dengan mengikuti pola tersebut berarti false disjungsi dengan false dia akan mengikuti dia akan mendapatkan nilai kebenaran berupa false. Ya, dan mengikuti pola tersebut kita dapatkan nih, ternyata P disjungsi dengan negasi Q itu pada kolom kedua ini berwarna biru ini hasilnya, ya. Kemudian untuk selanjutnya, setelah kita dapatkan hasil operasi P disjungsi negasi Q ini, kita disjungsikan dengan negasi S. Nah, dengan mengikuti pola yang sama disjungsi, yaitu minimal ada satu nilai true yang didisjungsikan itu akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. Nah, sebagai gambaran true disjungsi dengan false, maka dia akan menghasilkan true. Ya, maka kemudian kita cari pola yang sama ketika true disjungsi dengan false menghasilkan true. Kemudian untuk false disjungsi dengan true dia akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. Maka kemudian kita cari pola yang sama, Kemudian untuk true disjungsi dengan true dia akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. Untuk false disjungsi dengan false dia akan menghasilkan nilai kebenaran berupa false. Maka dari hasil tersebut, dari pola tersebut, hasilnya itu berada di pada kolom ke-5 nih, ya.
yang ini dioperasikan dengan yang ini, akan masuk ke ini, ya kan? Pada kolom kelima. Jadi P disjungsi negasi Q disjungsi negasi S itu hasilnya adalah pada kolom kelima. Ya. Oke. Untuk selanjutnya yaitu klausa ketiga, yaitu P atau negasi R atau negasi S dengan mengikuti langkah yang sama, yaitu masukkan kemungkinan-kemungkinan nilai kebenaran dari P, R, dan S. P, R, dan S. Setelah kita masukkan, kita akan mengoperasikan dari negasi R dan negasi S dan mengikuti pola yang sama tadi, yaitu ketika kita memiliki nilai kebenaran berupa true dinegasikan, maka menjadi false, begitupun sebaliknya. Nah, kemungkinan dari nilai kebenaran R itu ada true, false, dan seterusnya, dinegasikan maka menjadi false, true, dan seterusnya. Untuk negasi S juga sama, yaitu ketika ada true, false, dan false, true, begitupun seterusnya. Nah, kemudian kita akan operasikan P atau negasi R, ya, P atau negasi R. Dengan mengikuti pola yang sama, yaitu disjungsi, minimal ada satu nilai kebenaran berupa true ketika disjungsikan, dia akan menghasilkan nilai kebenaran berupa true. Berarti ketika false, dia akan menghasilkan nilai kebenaran berupa false. Nah, dengan mengikuti pola tersebut, maka P disjungsi negasi R itu hasilnya berada di pada kolom kedua yang ini berwarna biru. Oke ya. Kemudian hasil dari P atau negasi R kita disjungsikan dengan apa? Dengan negasi S. Nah, dan mengikuti pola sama yaitu disjungsi, maka kita akan menghasilkan nih hasil dari P atau negasi R, ya, didiskusikan dengan negasi S, ya, akan menghasilkan nilai kebenaran berada di kolom ke-5. Nah, jadi hasil dari P atau negasi R atau negasi S itu berada di pada kolom ke-5 yang berwarna biru ini. Oke, teman-teman. Lanjut. Wah, kayaknya masih panjang nih ya. Belum sampai kesimpulan. Barangkali yang lain mau menyelesaikan klausa-klausa selanjutnya. Semoga kalian paham ya apa yang sudah dijelaskan tadi. Terima kasih. Oh, aku udah paham. Sini aku coba lanjutin. Kita akan melanjutkan untuk klausa yang keempat dan kelima. Dengan bunyi klausa yang keempat yaitu negasi P atau negasi Q atau negasi S. Nah, untuk kemungkinan dari variabel proposisi negasi P atau negasi Q atau negasi S telah didapatkan dari klausa-klausa yang sebelumnya, yaitu dengan negasi P false sebanyak 8 kali, kemudian true sebanyak 8 kali. Untuk negasi Q yaitu false sebanyak 4 kali, kemudian true 4 kali, false 4 kali, dan true lagi 4 kali. Sedangkan untuk negasi S yaitu false, true, sampai selesai. Nah, kemudian kita akan mengoperasikan variabel-variabel ini dengan menggunakan operasi logika matematika disjungsi, yaitu nilai dari variabel proposisi ini akan bernilai false jika keduanya itu false, lainnya pasti T. Bisa kita lihat di sini, misalkan saja false atau false, maka akan menjadi false. Sedangkan true atau false akan menjadi true. Atau true akan menjadi true. Nah, hasil yang telah kita peroleh ini kita operasikan lagi menggunakan operasi logika matematika disjungsi dengan negasi S. Akan memperoleh hasil seperti berikut. Itu false atau false menjadi false, true atau false menjadi true, true atau true menjadi true. Seperti itu. Nah, kita lanjut untuk tabel yang kelima atau klausa yang kelima, yaitu dengan bunyi P atau Q atau negasi S. Nilai kemungkinan dari P, Q atau negasi S adalah sebagai berikut
dengan P yaitu true sebanyak 4 kali dan false sebanyak 4 kali. Sedangkan untuk Q yaitu true sebanyak 4 kali, false sebanyak 4 kali, true sebanyak 4 kali, dan false lagi 4 kali. Sedangkan untuk negasi S yaitu dimulai dari false, true, dan seterusnya. Nah, kita akan operasikan variabel ini dengan menggunakan disjungsi, yaitu P atau Q akan menghasilkan true atau true akan menjadi true, false atau true akan menjadi true, false atau false akan menjadi false. Nah, hasil dari P atau Q ini kita disucikan lagi dengan negasi S. Bisa dilihat teman-teman, true atau false akan menjadi true, true atau true menjadi true, dan false atau false menjadi false. Nah, nilai dari kelima klausa ini telah kita dapatkan. Nah, kita akan mengoperasikan nilai-nilai kebenaran yang telah didapatkan dari kelima klausa ini dengan menggunakan logika matematika. Nah, di sini di soal diminta yaitu logika matematika konjungsi. Nah, kunci dari operasi logika matematika konjungsi atau perangkai dari N atau dan ini adalah sebagai berikut. Pada tabel kebenaran konjungsi hanya ada satu nilai true jika pasangan tersebut keduanya bernilai true, lainnya pasti false. Bisa dilihat untuk tabelnya. Kita perhatikan untuk hasil dari klausa yang pertama dan kedua. Kita akan operasikan dengan operasi logika matematika konjungsi seperti yang diminta. Dengan hasilnya itu true dan true menjadi true, true dan false menjadi false. Nah, hasil dari klausa pertama dan kedua ini kita akan operasikan lagi dengan operasi logika matematika konjungsi dengan klausa yang ketiga, yaitu dengan hasil sebagai berikut. True dan true menjadi true, false dan false menjadi false, false dan true menjadi false. Seperti itu. Nah, hasil ini kita operasikan lagi dengan klausa yang keempat dengan operasi logika matematika konjungsi lagi, karena di sini diminta konjungsi. Tahu dan. True dan false menjadi false, false dan true menjadi false, true dan true menjadi true. Seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir itu hasil yang kita peroleh barusan ini kita akan operasi logika matematika konjungsi lagi dengan klausa yang kelima, sehingga didapatkan hasil akhirnya adalah sebagai berikut. False dan true menjadi false, kemudian true dan true menjadi true, false dan false menjadi false. Nah, dari tabel tadi yang klausa dan hasilnya bisa kita lihat lebih lengkapnya ada di sini. Kemudian, karena tadi di soal diminta apakah kalimat majemuk ini dapat dipenuhi atau satisfiable, mari kita perhatikan apakah ada satu baris yang hasil akhirnya menghasilkan nilai true. Oh, ternyata ada teman-teman. Di baris kedua yaitu true dan true dan true dan true akan menjadi true. Nah, artinya adalah tabel ini merupakan tabel yang satisfiable. Selain itu, kalimat logika ini termasuk dalam proposisi kontingensi, yaitu pernyataan proposisi yang nilai kebenarannya bisa true atau benar dan salah atau false, tergantung pada nilai kebenaran dari proposisi penyusunnya. Nah, kesimpulannya teman-teman, tabel tersebut merupakan tabel yang satisfiable karena ada minimal satu baris yang menghasilkan nilai true. Setelah kita bikin tabelnya, kalau misalnya ada satu aja kayak baris yang nilai hasilnya tuh true, berarti proposisinya itu satisfiable ya?
Jadi cukup ada satu kondisi dia benar. Iya, kita tuh kayak nggak perlu nyari semuanya gitu loh. Yang penting tuh kita cuma nyari satu true aja. Kalau misalnya semua barisnya itu false, berarti itu artinya unsatisfiable kayak gitu. Iya, itu yang bikin tugas ini sebenarnya nggak seserem mukanya. Iya ya, kayak main puzzle. Kok tadi kita kayak malah mau nyerah sih? Ya karena tadi tuh otak kita aja yang belum upgrade ke mode tabel. Iya gak sih? Oh iya, karena kita semua udah paham, aku pengen nyoba nyimpulin ya. Jadi, kalau singkatnya itu, satisfiable itu proposisi yang bisa bernilai benar dalam minimal satu kombinasi nilai kebenaran. Jadi, cara buat ngeceknya itu pakai tabel kebenaran aja, karena bisa. Begitu kalian ketemu satu true, selesai deh. Oke, tugas sudah aman nih. Akhirnya aku bisa nonton. Sekarang siapa nih yang mau screenshot buat dikumpulin nih tugasnya? Biar aku aja, tenang aja. Kamera zoom aku mah nggak bakal burik dah. Oke teman-teman, jadi setelah melihat video penjelasan tadi, kamu sekarang udah ngerti kan tentang apa itu satisfiable dan bagaimana cara penyelesaian dari satisfiable itu. Sekian dari kelompok kami. See you.